di sebuah kebun yang rindang dan penuh bunga, hiduplah seekor burung pipit kecil bernama Pipit. Pipit senang bermain ke sana kemari, bernyanyi di pagi hari, dan menikmati udara segar. Tapi satu hal yang selalu membuat Pipit penasaran, serangga-serangga kecil yang sibuk di antara daun dan bunga. Suatu pagi, Pipit terbang rendah dan melihat seekor semut merah yang sedang menarik sehelai daun besar. "Hai, semut, kenapa kamu menarik daun itu sendirian?" tanya Pipit. Semut merah berhenti sejenak dan berkata, "Aku sedang membawanya ke sarang. Ini makanan untuk warga kami." Pipit terbang mendekat dan berkata, "Wah, kamu kuat sekali untuk tubuh sekecil itu. Kerjasama dan semangat yang membuat kalian kuat ya?" tanya si Pipit kepada semut. "Iya, benar sekali," semut pun tersenyum. Tak lama kemudian, Pipit melihat seekor kumbang hitam yang sedang menggali tanah. "Halo kumbang, kamu sedang apa?" tanya Pipit penasaran. Kumbang pun menjawab, "Aku sedang membuat rumah. Di bawah tanah ini, aku buat rumah akan aman dan sejuk." Pipit pun mengangguk. Ternyata kumbang ini bisa membuat rumah di bawah tanah. Tak lama kemudian, Pipit terbang ke arah bunga matahari dan melihat seekor lebah yang sibuk terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. "Hai lebah, kamu tidak lelah bekerja terus?" sapa Pipit. Lebah tertawa kecil. Lalu dia pun berkata, "Kami bekerja untuk membuat madu, dan saat aku terbang, aku juga membantu bunga-bunga tumbuh dengan menyebarkan serbuk sari." Pipit kagum sekali. Lalu dia pun berkata, "Kalian semua punya peran penting masing-masing ya." Hari itu Pipit belajar banyak dari teman-teman serangganya. Ia menyadari bahwa meskipun tubuh mereka kecil, mereka punya hati yang besar dan pekerjaan yang hebat. Saat itu Pipit tidak hanya bernyanyi untuk dirinya sendiri, tapi juga menyanyikan lagu khusus untuk menghargai kerja keras para serangga di kebun. Dan semua serangga pun ikut bersenandung bersama Pipit, menjadikan kebun itu tempat yang penuh dengan harmoni. Beberapa hari setelah Pipit bertemu para serangga, ia terbang kembali ke kebun itu untuk menyapa teman-temannya. Tapi pagi itu suasana terasa berbeda. Semut merah terlihat gelisah, mondar-mandir di antara rerumputan. "Ada apa, semut?" tanya Pipit sambil hinggap di ranting rendah. "Daun-daun yang kami kumpulkan menghilang semalam. Kami tidak bisa menemukan satupun jejaknya," keluh semut kepada Pipit. Pipit terkejut. "Menghilang? Apa mungkin ada hewan lain yang mengambilnya?" "Mungkin, tapi biasanya kami menyimpan daun-daun itu di lubang tersembunyi. Hanya kami yang tahu."
Pipit merasa masalah ini adalah sebuah misteri yang harus ia pecahkan. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Ia terbang rendah dan melihat jejak-jejak kecil di tanah yang bukan jejak semut, tapi lebih besar, agak lonjong dan berlendir. Pipit pun berpikir, mungkin ini dilakukan oleh Nilo sisiput yang suka tidur di siang hari. Pipit mendekati Nilo dan bertanya kepada Nilo, "Nilo, kamu lihat siapa tadi malam?" Nilo membuka matanya perlahan. Aku mendengar suara gesekan tanah. Kukira semut-semut sedang bekerja lembut. Bukan, Nilo, daun-daun mereka hilang. Kamu tidak lihat kemana perginya? Nilo berpikir sejenak. Aku melihat bayangan besar membawa sesuatu. Sepertinya seekor jangkrik. Jangkrik? Tanya Pipit. Bukankah mereka biasanya tinggal jauh dari sini? Pipit pun mengumpulkan semut, kumbang, dan lebah. Mereka memutuskan untuk mengikuti jejak berlendir yang ternyata berujung pada lubang kecil di bawah akar pohon besar. Dari dalam lubang terdengar suara dentingan, kling, kling, seperti ada yang sedang menyusun sesuatu. Pipit menyelinap masuk, dan di sana mereka melihat seekor jangkrik kayu yang sedang membangun rumah dari daun-daun yang dia ambil. "Jangkrik!" seru Pipit. "Daun-daun itu milik semut dan teman-temannya." Jangkrik menoleh terkejut. "Oh, maafkan aku. Aku baru pindah ke kebun ini dan tidak tahu daun-daun itu milik siapa. Aku pikir itu daun yang jatuh." Semut mendekat dan dia berkata kepada jangkrik, "Kami tidak marah, jangkrik, tapi kami bekerja keras mengumpulkan daun-daun itu. Kalau kamu butuh, kita bisa kumpulkan sama-sama." Jangkrik tersenyum malu. "Terima kasih, kalian baik sekali. Aku akan membantu kalian untuk mengumpulkan daun-daun itu lagi." Hari itu, mereka belajar bahwa terkadang kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik. Dan sejak saat itu, jangkrik pun jadi bagian dari tim serangga kebun. Mereka bekerja sama, bernyanyi bersama, dan tentu saja mendengarkan lagu-lagu merdu dari Pipit. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah pentingnya komunikasi yang baik. Jangan langsung menuduh, kerjasama dan saling membantu, terbuka untuk menerima teman baru. Kebaikan hati menciptakan harmoni, sikap saling pengertian, dan kebaikan antar makhluk. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.